pertanyaan Cak Uwal tadi atau kita ya, kita itu punya hutang kepada seseorang, orangnya sudah tidak ada Pak, keluarganya tidak ada, kita cari tidak ada, atau kita makan waktu ndelok bal-balan nggone umpamane nggone Makassar, terus tuku es dorong bayar, mosok bayar ono maneh Pak, belum tentu orangnya ada. Nah, salah satu dari alternatif penyelesaiannya adalah ngapunten, kita mengtasarufkan, menginfakkan uang senilai yang kita hutang atau senilai yang belum kita bayar. Ini iso ditambahi, jik dekek masjid, jik dekek musola, jik dekek madrasah, dengan niatan ya Allah, saya hutang Mas Fauji 100 rupiah biyen, saiki tak sauri 1000 cemplung masjid, nanti pahalanya sampaikan kepada Mas Fauji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Asy-Syafi'i Ungangan Gresik rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Ini tadi Pak Haji Thohir menyampaikan bahwa masjid punya syuting sendiri. Di masjid saya juga gitu Pak, ada syutingnya sendiri. Bahkan mic-nya ini mic tanpa kabel, harganya 2 juta. Ini kan mic-nya 200.000, adik kabel. Terus petugasnya sudah ada katanya di sini, paling awet enom, soalnya sing iso kan awet enom. Nah, anak muda sekarang itu kan repot Pak. Anak muda sekarang itu hebat-hebat, gunung didaki, laut diseberangi, masjid dilewati. Ya, masjid dilewati saja, masjid dimasuki kan gitu ya. Alhamdulillah saya lihat ada 1-2 yang masih muda. Ini termasuk Mas Munir, ini masih muda ya. Giginya aja sudah tidak ada ya. Kayak bayi kan Pak, bayi itu kan si enom ya. Ini tadi malam ngapunten, di grup itu saya baca Cak Uwal nulis ya. Ono sing apal tak waca waktu ndelok bal-balan. Sepintas gitu loh Pak, nonton bal-balan, ate nggone tangga. Bal-balane kalah. Tak waca sepintas mari ngono tak tinggal wis. Mbopo sing ditekokno. Nek gak salah itu jajan ta apa durung bayar ngono lho. Iya. Jadi beli apa tapi lupa bayarnya. Atik nduk wadoh begitu. Nah, itu bagaimana penyelesaiannya? Ngapunten supaya kita tidak bingung menghadapi situasi saat ini. Kalau kita di medsos tuh Pak, antara ustadz ini, kiai ini, waduh saling adu mengadu, sing ono sing ngadu Pak. Oleh karena itu begini ngapunten, satu persoalan ini sebelum saya jawab miliknya Cak Uwal tadi, satu persoalan itu bisa dilihat dari beberapa perspektif. Oleh karena itu tiap ustadz, tiap kiai, tiap ulama itu boleh jadi berbeda pendapat. Nek kita tidak beda pendapat tapi beda pendapatan. Ya, contoh.
Sing iso nyupit itu Pak, kepiting ya, kepiting. Ya. Kepiting itu halal tak haram Pak ya? Ya mbok. Ya, kadang-kadang apa pendapat, jangankan pendapat antar mazhab ya, mazhab Syafi'i sama mazhab yang lain. Sesama mazhab Syafi'i itu beda, ada beda. Kepiting itu aja menurut Imam Nawawi sama Imam Romli beda. Ya, jadi tapi hierarki di NU sesuai dengan Muktamar NU, maka setelah Imam Syafi'i itu Imam Nawawi yang dipakai oleh Imam Nawawi. Contoh lagi ngapunten. Di sini ada korban untuk orang yang meninggal, Pak. Ada ya? Ngapunten. Sampai tanya-tanya yang ahli-ahli kitab itu, mazhab Syafi'i tidak boleh, Pak. Ya, mazhab Syafi'i tidak boleh. Tapi tapi ini mana? Makanya ilmu pengetahuan khususnya fikih itu elastis, berkembang. Di kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kitabnya Imam Nawawi, itu ada dua pendapat. Ya, pendapat yang satu tidak boleh, kecuali kalau ada apa pesan wasiat. Kalau tidak ada wasiat tidak boleh. Yang satu pendapat yang lain boleh, karena itu dikiaskan dengan sedekah. Sedekah untuk mayat nyampe, bahkan di madhab yang lain itu boleh. Nah ini kan umpamane situ nyodono takbir sini, situ nyodono takbir sini, atau dalil ya. Nah oleh karena itu ada perbedaan pendapat itu biasa, sing penting gak nyalan. Saya itu pernah tanya kepada teman-teman itu, si delekno dalil sholat qobliyah isya ya, karena dalil itu ada dalil khusus, ada dalil umum Pak. Saya minta dalil khusus, hadis yang menjelaskan tentang sholat qobliyah isya. Tidak ada Pak. Ngono sampai lakoni ya. Ya. Jadi umpamanya ada seseorang sampai dulu gono dalil qobliyah isya itu, kok sampai lakoni. Itu dalil khususnya. Tapi dalil umumnya banyak. Contoh, tidaklah suatu sholat maktubah kecuali diawali, didahului oleh 2 rakaat sholat sunnah, berarti qobliyah. Antara adzan dan iqomah ada sholat sunnah. Nah, sholat isya itu adanya ada iqomahnya, maka ada sholat qobliyahnya. Ya, jadi untuk yang demikian ini jawaban si A, ulama B, kiai A, kiai B beda, tidak ada masalah. Contoh lagi, ngapunten, wakaf. Wakaf itu kan menang Pak. Jadi kalau secara umum definisi wakaf itu menahan ya harta benda untuk dimanfaatkan fisabilillah, di jalan Allah. Wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan. Itu secara umum Pak. Ngapunten, saya sebut saja karena saya dengar dari beliaunya langsung. Yai Ghafur, kenal Yai Ghafur Pak ya? Ya, pimpinan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Beliau nyampaikan, termasuk kepada kami waktu ke sana itu. Saya itu loh dikasih wakaf ya di mana Ungkut, tapi tidak bisa dipakai apa-apa itu. Tidak ada manfaatnya karena tidak bisa dipakai apa-apa. Saya jual, saya jadikan bangunan di pondok, azas manfaat. Beliau mengatakan begitu. Bahkan beliau mengatakan ayah saya dulu delok TV haram, saya enggak. Ini kan pendapat Pak. Insya Allah pendapat beliau itu juga didasari oleh dalil. Jadi wis gak usah deh nyala-nyala ya. Masih banyak lagi
pendapat A, pendapat B itu masih berbeda ya. Nah, ini pertanyaan Cak Iwal tadi atau kita ya. Kita itu punya utang. Hutang kepada seseorang, orangnya sudah tidak ada, Pak. Keluarganya tidak ada. Kita cari tidak ada. Atau kita makan waktu ndelok bal-balan nunggone umpamane nggone Makassar. Terus tuku es dorong bayar. Mosok bayar ono maneh, Pak? Belum tentu orangnya ada. Nah, salah satu dari alternatif penyelesaiannya adalah ngapunten. Kita mengtasarufkan, menginfakkan uang senilai yang kita hutang atau senilai yang belum kita bayar. Ini iso ditambahi, cik dekek masjid, cik dekek musola, cik dekek madrasah, dengan niatan ya Allah saya hutang Mas Fauji 100 rupiah biyen, saiki tak sauri 1000 cemplung masjid, nanti pahalanya sampaikan kepada Mas Fauji. Kenapa? Ngapunten, semua yang kita alami hakul adami pasti akan dimintai pertanggungjawaban, Pak. Pasti. Sampai ngerasani, Pak ya. Ngerasani, sing ngerasani biasanya sing kopiah tak jilbaban, Pak. Ibu-ibu sing ngerasani jilbaban tak kopiahan. Kopiahan, ibu-ibu dilawan. Ya. Emak-emak itu rating kiri belok kanan nih. Emak-emak itu. Jadi kalau kita ngerasani, Pak, terus lali, misalnya lali nih, yakin di sana itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Utang termasuk gitu. Sampean apa? Kasih. Ya, sekarang buka BCA, Bank Sentral Akhirat. Ya, ini ya Allah, saya tasarufkan sebagian uang saya untuk nyawa Pak Fulan, yang Pak Fulan saya cari tidak ada, pahalanya kasihkan. Makanya ngapunten ya, termasuk saya setiap selesai sholat ada waktu itu membaca Fatihah, Pak. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang saya dolimi ya. Jadi khususan tiang-tiang singkulo dolimi ya Allah, Al-Fatihah. Pahala Fatihah itu loh. Khususan untuk orang yang saya dolimi. Saya mungkin dolimi Joko umpamanya, Mas Joko tak dolimi. Baik saya terasa atau tidak, pasti saya dituntut nanti, Pak. Tapi saya buka BCA tadi. Apa? Pahala. Saya kumpulkan di sana. Nanti Mas Joko itu ya Allah, Pak Anas itu pernah begini, pahala saya diminta, Pak. Tapi BCA-nya masih ada banyak. Wis juga ada BCA kono. Setiap selesai sholat saya bacakan khususan orang-orang yang saya dolimi ya Allah, Al-Fatihah. Ya, kita dolimi itu enggak terasa kadang-kadang itu, Pak ya. Jadi itu beberapa alternatif pendapat supaya kita tidak di akhirat nanti ditagih, pasti ditagih, tapi kita sudah punya cadangan. Jadi mengenai fenomena perbedaan pendapat itu tidak masalah. Semakin banyak yang diketahui, semakin bisa toleransi. Sekarang begini, ngapa sedikit aja BN, nanti ada pertanyaan lain. Kemarin ada yang sudah pergi haji, Pak. Ada yang pergi haji kemarin itu ya. Itu kan di Musdalifah kan awat gitu ya. Jadi dari Arafah naik bis ke Musdalifah, ke Mina, sampai ada yang tidak turun, Pak. Di bis aja. Namanya mul itu melewati, Pak, melintasi. Nah itu sah enggak? Nah itu kan, Pak, ada pendapat lagi gitu loh. Karena apa? Mabit di Musdalifah menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali itu wajib. Jadi kalau enggak mabit
bayar dam. Tapi kalau menurut pendapat Imam Hanafi itu sunnah. Nah ini tidak mabit Pak, di atas bisa aja murul. Jadi berhenti sebentar, terus lanjut ke Mina, melewati. Nah itu ada Basul Masail, ya, yang diselenggarakan oleh PBNU, ya, menyikapi ini loh Pak. Ya, zaman dulu tidak ada. Nah, murul ini diperbolehkan, sah hajinya, tidak kena dam, dengan syarat-syarat sudah tengah malam, terus masakotnya tinggi, nih orang ini turun berdesa-desaan, nanti akan menimbulkan kehilangan jiwa bagi orang yang sakit, bagi orang yang cacat dan seterusnya, diperbolehkan. Ya, termasuk satu lagi, di kitab-kitab Madzhab Syafi'i tidak ada yang namanya zakat profesi. Tidak ada zakat profesi. Makanya ada sebagian ulama, sebagian ustadz, kiai tidak menyampaikan atau melarang zakat profesi. Tapi tidak sedikit dari Madzhab Syafi'i itu menganjurkan, ya, zakat profesi. Zakat profesi itu yang kerja loh Pak. Itu yang pertama kali menyampaikan itu kan Syekh Ghazali, namanya Syekh Ghazali, bukan Imam Al-Ghazali. Beliau itu menyampaikan, wong Pak tani ae lho sing oleh medhiti itu zakat Pak. Ya, apa maneh Pak dokter, Pak insinyur sing oleh sakmono kae. Dokter kan gak dagang, gak tani, ya nggak Pak, nggak apa, nggak kena zakat. Nah itu dikaitkan dengan itu, maka ada sebagian ulama yang zakat. Bahkan sekarang itu ada namanya wakaf produktif. Ono mana wakaf produktif itu dengan uang Pak wakaf. Padahal wakaf itu berhenti. Saya punya uang 10 juta, saya wakafkan ke Baitul Mal, ke yayasan. Ini dikelola. Uang 10 juta ini tidak habis, tapi hasilnya itu untuk kemaslahatan. Nah itu wakaf produktif namanya. Di zaman dulu tidak ada, ya. Jadi oleh karena itu senyampang kita hidup di zaman sekarang, pokoknya ada yang diikuti, ikut tidak apa-apa, tapi jangan menyalahkan yang lain, karena yang lain insya Allah juga punya dasar. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini dan sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.